Pemerintah resmi melegalkan perjalanan umroh secara mandiri melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025. Meski membuka kemudahan, kebijakan ini juga menuai penolakan dari Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umroh. Pemerintah resmi memperbolehkan pelaksanaan ibadah umroh secara mandiri tanpa harus melalui Biro Perjalanan Umroh. Ketentuan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 dan mulai berlaku setelah diundangkan. Dengan demikian, jemaah kini memiliki keleluasaan mengatur sendiri perjalanan umroh termasuk pengurusan visa, tiket, akomodasi, dan kebutuhan ritual tanpa melalui pihak ketiga. Namun, kebijakan ini menuai penolakan dari Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umroh seperti Ampuri. Sekjen Ampuri Zaki Zakaria menyebut umroh mandiri sekilas nampak seolah memberi kebebasan. Namun ini merupakan celah baru tanpa perlindungan. Selain itu, ibadah suci tak seharusnya menjadi transaksi digital tanpa ruh. Umroh juga bukan wisata, melainkan ibadah yang membutuhkan bimbingan. Dalam pasal 87A terdapat 5 syarat yang harus dipenuhi jemaah untuk dapat berangkat umroh secara mandiri, yaitu sebagai berikut. Syarat pertama adalah beragama Islam. Syarat kedua, memiliki paspor yang masih berlaku minimal 6 bulan. Yang ketiga, memiliki tiket pesawat pergi pulang ke Arab Saudi. Yang keempat, memiliki surat keterangan sehat dari dokter. Syarat kelima, memiliki visa serta bukti pembelian paket layanan dari penyedia resmi melalui sistem informasi kementerian. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto secara resmi menyetujui pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren di lingkungan Kementerian Agama. Pembentukan dipicu salah satunya ambruknya bangunan pesantren Al-Khozini. Keputusan pembentukan Ditjen Pesantren ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Mensesnek menjelaskan keputusan ini bermula dari evaluasi atas sejumlah peristiwa, salah satunya insiden yang menimpa pesantren Al-Khozini. Menurut data yang disampaikan Prasetyo Hadi, di seluruh Indonesia terdapat sekitar 42.000 Ditjen Pondok pesantren. Memang itu bermula dari beberapa waktu yang lalu ada kejadian yang menimpa saudara-saudara kita di Pondok Pesantren Al-Khozini Sidoarjo, yang kemudian dari peristiwa itu kita mendapatkan fakta bahwa nampaknya kita semua pemerintah perlu untuk memberikan perhatian yang lebih kepada pondok-pondok pesantren kita yang menurut data yang tercatat hari ini berjumlah kurang lebih 42.000 pondok pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, Bapak Presiden juga sangat concern dalam hal pondok pesantren ini untuk beberapa hal. Yang pertama berkaitan dengan masalah keamanan bangunan-bangunan pondok pesantren, yang dari data banyak bangunan-bangunan pondok pesantren kita yang belum melalui prosedur untuk dari sisi keamanan. Menteri Sekretaris Negara menambahkan saat ini pemerintah tengah menyiapkan program pelatihan bagi para santri di bidang konstruksi dan teknik bangunan melalui Kementerian Pekerjaan Umum. Dari pelatihan ini, para santri diharapkan terampil dalam kegiatan pembangunan di lingkungan masing-masing. Dari Jakarta, Bagus Parasetya Adi, Rizky Julianto, iNews melaporkan.
Pemprov Jakarta berencana menaikkan tarif Transjakarta dari Rp3.500 menjadi Rp5.000. Kepala Dinas Perhubungan Jakarta menyebut tarif Transjakarta tak mengalami kenaikan sejak tahun 2005. Rencana kenaikan tarif Transjakarta kembali mencuat. Muncul kabar tarif Transjakarta akan naik dari Rp3.500 menjadi Rp5.000 atau sebesar 43%. Kepala Dinas Perhubungan Jakarta, Syafrin Liputo, buka suara. Ia menyebut kenaikan tarif diperlukan untuk menutup penurunan cost recovery atau biaya operasional di Transjakarta. Namun besarannya belum diketahui. Ya, memang untuk tarif Transjakarta kita pahami sejak tahun 2005 sampai saat ini tidak ada kenaikan. Kami sudah melakukan kajian, bahkan dari hasil perhitungan Dinas Perhubungan, cost recovery-nya itu turun. Dari sebelumnya rata-rata 34-35%, sekarang dengan harga inflasi dan sebagainya tinggal di angka 14%. Oleh sebab itu penyesuaian tarif tentu dibutuhkan juga. Syafrin menyebut, sesuai Perda nomor 10 tahun 2014, tarif layanan Transjakarta akan ditetapkan gubernur setelah mendapat persetujuan dari DPRD Provinsi Jakarta. Sebelumnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut akan mengkaji ulang subsidi transportasi umum di Jakarta. Hal ini imbas pemangkasan dana transfer ke daerah dari pemerintah pusat sebesar Rp15 triliun. Contohnya, subsidi transportasi kita kan besar sekali. Karena sekarang mau kemana aja kan bayarannya Rp3.500. Ini belum tentu dinaikkan ya, saya hanya menyampaikan contohnya. Nah, berbagai hal yang seperti itu, apakah subsidi transportasi, karena subsidi transportasi kita itu per orang bisa hampir 15.000. Sehingga dengan berbagai hal kami akan kaji kembali. Pemangkasan dana transfer ke daerah membuat anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Jakarta 2026 turun dari Rp95,35 triliun menjadi Rp79,06 triliun. Tim Liputan iNews melaporkan. Rencana kenaikan tarif Transjakarta menuai reaksi warga dan berikut tanggapan warga. Kalau untuk kenaikan tarif itu nggak ada masalah sih, misalkan memang untuk perbaikan fasilitas, untuk kepentingan masyarakat, mungkin tempat busway-nya jauh lebih baik, Transjakarta juga tepat waktu, is okay. Tapi kalau nggak ada manfaatnya ya mungkin bisa dikaji ulang sih kebijakan itu. Kalau menurut aku sih dengan TJ yang udah menyebar luas ya, bahkan sampai Bogor juga, aku kan tinggal di Bogor, dengan kenaikan tarif 5.000 itu sih aku setuju aja sih, karena kalau misalnya ditingkatkan lagi terus lebih banyak lagi gitu jalurnya, itu bakal jadi lebih bagus juga. Kalau menurut saya sih agak memberatkan ya, karena dengan 3.500 saja walaupun subsidinya agak besar, cuman harga terjangkau kalau 3,5. Kalau 5.000 tuh kan naik ya, berarti agak lebih mahal lagi untuk memberatkan juga pekerja-pekerja yang biasa naik ya. Kita ke informasi lain, pemirsa, PSSI pastikan masih menggodok calon pelatih timnas Indonesia menggantikan posisi Patrick Kluivert. Ketua umumnya Erick Thohir menyebut belum putuskan apapun termasuk nama pelatih sementara untuk skuad Garuda. PSSI memastikan sampai saat ini masih menggodok nama-nama calon pelatih timnas Indonesia menggantikan posisi Patrick Kluivert. Dalam keterangannya hari ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyayangkan beredarnya sejumlah nama yang disebut-sebut bakal melatih timnas Indonesia. Sampai saat ini PSSI menyebut belum ada komunikasi apapun dengan siapapun dan menyesalkan adanya sejumlah nama yang akan menjadi pelatih timnas Indonesia yang disebutnya hoax. Sangat prihatin gitu teman-teman media. Dan saya yakin teman-teman media di sini bukan bagian dari itu. Karena saya yakin kalian punya check and balance. Bukan media yang masuk kategori hanya menyebarkan hoax. Yang tadi saya udah bilang, tiba-tiba Van Gaal lah seakan-akan, tiba-tiba Frank de Boer lah seakan-akan, nggak ada gitu. Dan percayalah kepada kami, inilah hubungan yang harus baik gitu.
Namun Erick Thohir memastikan masih mencari sejumlah nama yang akan dibahas lebih lanjut. Serta menyatakan untuk sementara ini belum ada penunjukan pelatih ataupun pelatih sementara untuk skuad Garuda. Jadi jelas saya sudah bertemu Pak Sumarji, saya bicara sama technical director by phone, Pak Sekjen kita ketemu, bahwa untuk kepelatihan ya kita nanti BTN TD akan searching calon-calonnya siapa. Lalu nanti dilaporkan ke ketua umum. Ya, ketua umum akan adakan rapat exco. Erick Thohir juga memastikan sampai saat ini PSSI belum memilih nama-nama kandidat baru calon pelatih timnas Indonesia karena ada banyak hal yang menjadi pertimbangan sebelum menunjuk pelatih baru. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.